Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bertemu dengan saya Andriana dari SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Kita akan belajar prakarya kelas 9 bab 1 dengan materi kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kerajinan berbasis media campuran merupakan karya yang dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk sebuah benda. Kerajinan yang semula terbuat dari satu jenis bahan bisa dipadukan dengan komposisi lainnya agar menjadi lebih menarik. Maka dari itu, kita pelajari jenis dan sifatnya. Mari kita mengenal bahan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu, logam, kemudian ada plastik, dan juga ada kayu. Batu yang digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran terdiri dari permata, batu mulia, dan batu akik. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang terlihat menarik dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam atau kayu. Berikutnya adalah logam. Perak menjadi salah satu jenis logam yang sering digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran. Apalagi kalau bukan karena harganya yang terjangkau dan bentuk kerajinan yang lebih elegan jika menggunakan logam perak. Kerajinan berbasis media campuran yang menggunakan logam akan melalui proses pengecatan atau plating sebagai langkah untuk mencegah korosi. Berikutnya adalah plastik. Plastik bisa diolah menjadi beragam bentuk mulai dari botol, gelas, perabot rumah tangga, hingga kantong. Namun, penggunaan bahan plastik yang paling banyak sebagai kerajinan berbasis media campuran adalah botol. Pemilihan botol sebagai salah satu bahan lantaran adanya permukaan yang cukup keras namun mudah dibentuk. Botol dapat dipadukan dengan kain atau logam dalam proses membuat kerajinan berbasis media campuran. Berikutnya adalah kayu. Kayu dapat digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan pintu. Kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran yang dipadukan dengan logam atau kaca. Selanjutnya, kita akan mengenal ilustrasi kerajinan berbasis media campuran. Cincin. Cincin ini bisa dibuat dengan cara menggabungkan bahan batu mulia seperti intan, permata, atau emas dengan logam atau kayu. Cincin ini sangat cocok untuk dijadikan hadiah seseorang kepada pasangannya karena istimewanya dari batu mulia. Berikutnya adalah guci. Guci merupakan jenis kerajinan yang mempunyai fungsi utama sebagai hiasan. Biasanya ditaruhnya di ruang tamu. Kemudian, guci ini merupakan jenis kerajinan yang bisa dibuat dengan bahan dasar media campuran yaitu tanah liat dan logam atau benda lain yang dijadikan hiasannya. Keris. Keris merupakan jenis benda yang dibuat dengan memanfaatkan logam dan kayu sebagai pegangannya. Maka dari itu, benda ini masuk dalam kriteria kerajinan berbahan dasar media campuran. Berikutnya adalah patung. Patung juga merupakan jenis kerajinan yang berbahan dasar media campuran. Bahannya juga bisa berbagai macam mulai dari tanah liat, kayu, logam, dan lain sebagainya. Sepeda. Sepeda merupakan benda yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beberapa benda dijadikan bahan dasar dalam membuat sepeda seperti logam, karet, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sendal. Sendal terbuat dari beberapa bahan yang dicampur dan dipadukan. Wayang. Indonesia merupakan tempat asal kerajinan wayang. Bagaimana tidak, kerajinan yang satu ini mempunyai nilai historis yang tinggi, menjadikannya sebagai salah satu benda unik di Indonesia. Wayang merupakan benda yang terbuat dari media campuran yaitu kulit hewan dan kayu. Pisau. Setiap rumah pastinya mempunyai benda yang satu ini. Fungsinya adalah untuk memotong sesuatu. Pisau terbuat dari bahan media campuran seperti logam, kayu, atau plastik.
Gantungan kunci ini merupakan jenis kerajinan yang dimana bahannya bisa menggunakan media campuran. Bahan utama besi, kemudian dipadukan dengan plastik atau kain. Figura logam ini terbuat dari media campuran. Bahan dasarnya adalah logam dan bisa dipadu padankan dengan kertas atau kayu. Berikutnya adalah kalung batu mulia. Kalung batu mulia ini terbuat dari rantai besi atau tali benang. Kemudian merupakan hiasan yang cukup mahal dan mempunyai daya tarik tersendiri. Berikutnya adalah vas bunga. Ada satu benda yang sering diabaikan oleh beberapa orang yang dapat diubah menjadi sebuah kerajinan yang unik dan memiliki manfaat tersendiri, yaitu botol plastik. Botol plastik bisa dibuat sebagai vas bunga yang lucu dan cantik. Berikutnya adalah hiasan dinding. Hiasan dinding terbuat dari potongan kayu dan batu atau benda-benda lain, dan ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari berbagi dan berkolaborasi. Mari belajar di portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.